mereka menganggap dirinya pengalaman ketuhanan untuk mengcounter saya, untuk melawan saya. Nah, jadi itu pengalaman sisi gelap pemuritan yang saya alami gitu. Termasuk banyak hal kemunafikan gitu. Jadi misalnya tentang cari pasangan. Sejak dulu kan merasa atau saya bilang ke semua orang yang saya kenal. Ya kalau orang kan sesuai kriterianya masing-masing gitu. Kalau misalnya wanita cari suami yang mapan secara ekonomi, ya normal-normal saja. Itu tidaklah salah, tidaklah dosa. Karena di Alkitab itu Ishak itu melamar Ribka tanpa ketemu mukanya, hanya mengutus Eleazar ngasih uang, dan hanya memperkenalkan, oh ini ada anaknya Abraham pengen cari istri. Itu toh. Apakah perempuan namanya Ribka ini ngerti, oh Ishak itu orang baik? Tidak tahu. Apakah dia beriman? Mungkin, karena mereka sama-sama keluarga besar ya. Jadi asumsinya agamanya sama, Tuhan sama. Hanya itu toh. Apakah dia tampan? Dia tidak tahu. Jadi alasan Ribka itu mau bertunangan atau menikah dengan Ishak, satu, dia satu keluarga, satu suku ya, dari keluarga besarnya, artinya dia masih kerabat. Makanya Abraham kan bilang, ini kan saudariku, kepada Ribka itu waktu di Abimelek. Di Mesir ya, yang Abimelek itu bener, Abimelek nih, sorry. Yang Abraham itu yang di Mesir. Nah, Ribka ini menerima pinangan kan karena ada mahar, ada harta. Artinya dia tahu, oh Ishak ini selain saudaraku, kerabat dekat, dia juga banyak duitnya. Jadi kalau contoh pernikahan yang karena harta, yaitu gitu ya Ribka ini. Dan itu anaknya Abraham. Siapa berani ngomong, oh Ishak itu cari istri dengan cara tidak salah, dengan cara harta, dengan apa? Memuja keuangan. Nah, siapa berani mengatai anaknya Abraham? Tidak ada, aku belum pernah dengar. Tidak ada yang berani mengatai Ishak sebagai pria yang tidak salah. Abraham apalagi cari istri kok hanya dengan ngasih uang ke calon menantu. Nah, gitu. Padahal sekarang kan bukan hanya sekarang, dari dulu tuh juga begitu di mana-mana gitu. Hanya kasus sedikit aku nggak tahu di Minang ya, prosesnya bagaimana. Maksudnya bagaimana perempuan Minang sebagai penerus silsilah keluarga matrilineal itu membeli pria gitu ya. Ini sangat minoritas gitu. Mayoritas orang itu prianya yang mengejar wanita plus membayari gitu. Dan itu alkitabiah, contohnya ada. Itu bukan dosa dan tidak salah dan tidak boleh dianggap tidak rohani. Nah, sekarang sisi gelap pemurid itu adalah dia bikin kriteria-kriteria rohani yang palsu. Jadi kalau mencari kriteria jodoh dengan berkaitan dengan kemapanan uang, dianggap tidak rohani, tidak salah, tidak dosa sebagai dosa besar gitu. Jadi kalau ada wanita punya kriteria, oh aku pengen punya suami yang mapan gitu, ekonominya, dianggap tidak rohani. Padahal di Alkitab seperti itu. Contohnya Abraham. Siapa berani mengatai Abraham? Jadi artinya tidak salah. Ya. Kriteria itu tidak salah dan tidak boleh disebut tidak rohani. Karena bahkan orang-orang, ini pengamatan saya ya, ini subjektif pengamatan saya. Orang-orang yang bilang tadi dengan kriteria yang muluk-muluk tadi, ya kalau harus cari kehendak Tuhan, tidak boleh mengejar harta dan sebagainya. Tapi dia sendiri ketika praktek ya sama gitu. Jadi kalau dia ini cowok misalnya, kalau dia mendekati perempuan, ya dia akan tampil sebagai pria yang mapan. Dia akan tampil sebagai pria saleh, tutur katanya dijaga, menunjukkan diri punya harta, apalagi kalau bapak ibunya punya prestis sosial gitu ya. Ya dia akan tunjukkan gitu. Bahkan kalau menjodohkan, itu juga sama. Kan katanya tadi kan kriteria nomor 1 yang utama adalah ketuhanan gitu. Tetapi cara praktek ketika menjodohkan orang, ya akhirnya sama.
dari sisi keuangan dilihat. Oh, keluarganya setara keuangannya. Jadi kalau ada orang miskin dijodohkan dengan orang kaya, jangan mimpi, itu tidak mungkin. Walaupun secara pengajaran yang diajarkan adalah kita harus mendoakan sesuai kehendak Tuhan. Tetapi itu hanya kamuflase. Ketika dipraktekkan, itu tetap sama dengan orang-orang dunia, sama saja. Dari sisi perasaan ya sama, walaupun anti dengan perasaan. Tidak boleh menggunakan perasaan. Tapi ketika praktek ya sama. Tidak boleh cari yang cantik. Prakteknya ya sama. Dari sekian banyak wanita yang didoakan, yang ditarget, ya yang cakep-cakep. Tetapi ngomongnya seakan-akan, oh pernikahan itu tidak boleh pria itu mengejar wanita berdasar fisiknya. Secara praktek gitu. Makanya dulu banyak wanita yang merasa bingung kenapa saya tidak didekati gitu ya. Lah karena kamu dianggap di bawah grade gitu ya. Yang dikejar para pria-pria saleh itu ya wanita-wanita cantik. Walaupun kamu punya DPA yang lebih banyak, punya pelayanannya lebih besar gambarnya, jiwa yang kamu hasilkan lebih banyak, kamu nggak akan dikejar, kamu nggak akan dicintai, karena kamu secara fisik tidak disukai, intinya begitu. Apalagi masalah keluarga, kasta ya, kasta ekonomi. Bapakmu bukan orang-orang yang prestis, ya gitu. Makanya ini sisi gelap pemuritan yang harus ditelanjangi. Janganlah munafik ini. Di Alkitab tidak ada contoh-contoh kemunafikan seperti ini, tidak ada. Yang ada ya di sekarang-sekarang saja. Dulu di gereja-gereja awal ya nggak seperti itu. Mereka hidup normal seperti di Alkitab. Kalau menikah kayak Maria dan Yusuf, kenapa ada namanya pertunangan selama setahun di kalangan Yahudi? Karena si pria itu harus menyediakan rumah, menyiapkan rumah. Jadi si pria menyediakan rumah selama setahun, barulah si boleh membawa perempuan masuk ke keluarganya. Kalau nggak punya rumah, nggak punya kamar gitu, nggak boleh. Artinya di Alkitab pun, di tradisi Yahudinya, itu memang seperti itu. Urusan duit itu diterima sebagai sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang najis itu. Tapi ketika sekarang orang bikin pemuritan, seakan-akan itu sesuatu yang najis. Tetapi lucunya ketika mempraktekkan ya sama. Mulutnya mengatakan itu najis, itu najis, itu najis. Tapi ketika praktek, ya merangkul kenajisan itu dengan sukacita. Nah ini kemunafikan dari sisi gelap ini. Artinya kan ada dosa. Dosanya apa? Dia berdusta. Saya berdusta bahwa, oh saya tidak suka wanita cantik. Saya suka hidupnya, saya suka kesalehan. Omong kosong. Karena yang dikejar itu juga. Sama dengan, tidak ada pengurangan sedikit. Sama dengan. Yang wanita juga sama gitu. Kalau dia cari cowok, ya sama ada kriteria fisik. Yang gagah, yang tampan, banyak duitnya. Itu sama. Saya pernah mendengar pembicaraan para wanita saleh. Omongannya apa? Ya podo membicarakan para pria. Mana pria yang prestis, mana yang tidak. Mana yang tampan, mana yang tidak. Mana yang gagah, yang tidak. Jadi yang gagah itu kan biasanya kan dari fisik tinggi, badannya bagus gitu. Ya gendut-gendut jangan harap. Dicorek langsung gitu. Terus gendut pendek, tidak punya uang, terus corek gitu. Itu omongan. Telinga saya jadi saksi. Sayangnya waktu itu belum ada tradisi, saya belum punya tradisi perekaman gitu. Kalau waktu itu saya punya HP kayak sekarang harus tak rekam masih. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa banyak kemunafikan itu. Banyak pemuritan yang dididik dalam kemunafikan. Jadi di kalangan Kristen ada yang namanya teologi penderitaan, ada teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu menonjol-nonjolkan kita harus hidup enak karena diberkati. Enak itu artinya banyak duit, pekerjaan lancar, tidak menderita, tidak miskin lainnya. Tapi ada golongan lain Kristen yang menganut teologi penderitaan. Kalau kamu hidupmu tidak nampak menderita, berarti kamu nggak saleh. Jadi kesalehan sama dengan hidup menderita. Saya punya teman oleh bapaknya dikasih Honda Jazz,
ke kampus naik ontel, dia menolak segala kemewahan itu. Bahkan dulu, zaman dulu ya, masalah motor, masalah HP itu jadi kaku sekali. HP itu hanya boleh untuk telepon dan SMS. Kalau ada HP berkamera, itu tidak rohani, itu tidak saleh, tidak hidup sederhana. Zaman dulu. Nah sekarang semua HP ada kameranya. Bahkan kameranya bagus-bagus ya. Bisa lebih bagus dari kamera profesional. Ada zoomnya segala. Artinya apa? Ajaran ini sudah hilang. Nggak ada lagi yang ngomong pakai HP berkamera itu tidak saleh dan tidak rohani. Artinya apa? Kalau membuat suatu doktrin pemuritan, kita harus hati-hati. Jangan sampai timbul sisi gelap. Jangan sampai pemujaan kepada bentuk-bentuk yang palsu. Gitu. Dulu saya punya teman oleh bapak ini, kalau tadi Honda Jazz ya, kalau ini dikasih Honda Tiger ya. Zaman itu Honda Tiger itu mahal, bensinnya boros gitu ya. Jadi dianggap kalau orang punya Honda Tiger itu bukan seorang murid yang sederhana. Jadi yang lain pakai yang bebek ngirit itu ya 100 cc 100. Dia pakai Tiger 2000 200 cc. Dia dicibir. Seorang murid kok pakai motor yang boros, tidak sederhana. Jadi waktu itu saya merasa kok seperti ini dipermasalahkan gitu. Kalau bapakmu bisa memberi motor Supra 100 cepet, ya bersyukurlah. Tapi kalau bapaknya orang lain bisa ngasih Tiger 2000, ya jangan mbok cibir, jangan kamu cibir, jangan kamu iri. Kamu mencibir, kamu iri, tapi kamu menggunakan bahasa kerohanian. Wah kok tidak hidup sederhana. Makanya dulu saya beli motor juga dengan tabiat-tabiat sisi gelap ini dicibir gitu. Terus enggak usah muluk-muluk. Beli aja Mega Pro murah-murah. Ada lagi satu yang namanya nah, dulu kan dia di pelayaran ya. Gajinya sebulan 3.000 euro. Ya 40 juta ke atas ya. Nah, dia merasa kaya, banyak duit, dia bilang ke kami yang sering bicara mulut-mulut tentang motor. Wis rasa R, rasa double R, maksudnya ninja ya. Tabunganmu berapa? Bawalah ke dealer, belilah. Wis rasa kakek ngomong intinya begitu. Karena ngerti bahwa kami itu sobat-sobat miskin yang tidak punya uang. Wis rasa R, rasa double R. Duitmu cakno, gitu. Duitmu pakailah untuk beli motor. Dadi nopo coba? Dia pengen tahu lah kira-kira begitu. Itu sisi gelap. Jadi ada kasta-kasta ekonomi di dalam komunitas pemuritan, tapi seakan-akan ditolak-tolak gitu ya. Kita itu harus hidup sederhana. Tapi secara praktek muncul gitu ya. Dari urusan pembicaraan. Jadi masalah pembicaraan aja muncul ini kesombongan harta. Kemudian masalah pasangan muncul juga. Kalau orang menikah dengan yang rohani tetapi miskin, disepelekan. Jadi ternyata kerohanian itu bukan segala-galanya yang diagung-agungkan, prakteknya ya. Tetapi secara teori itu seakan-akan suatu wow. Makanya di El-Sadik saya tidak menggunakan cara yang sama. Saya tidak masalah dengan kekayaan. Saya juga tidak masalah dengan kemiskinan. Karena poinnya bukan miskin atau kayanya gitu. Tapi satu, tiap orang punya peran masing-masing. Tiap orang punya peran masing-masing. Harus ada yang jadi orang yang tajir, harus ada yang orang jadi yang biasa saja. Bahkan Yesus pernah berkata, orang miskin akan selalu ada di antaramu. Jadi jangan harap semua orang akan sejahtera hidupnya. Akan ada, tetap orang miskin itu ada. Kecerdasannya kurang, tidak bisa sekolah, tidak punya uang untuk sekolah, tidak punya kesempatan untuk maju dan sebagainya. Jadi orang-orang yang kurang itu selalu ada. Makanya saya tidak punya standar baik kekayaan ataupun kemiskinan. Standar saya bukan itu. Di El-Sadik saya tidak bisa menganut, dan saya harap teman-teman juga seperti itu. Kita tidak bisa menganut teologi kemakmuran. Semua orang harus kaya. Itu omong kosong. Dobos itu. Para pendusta. Berarti ada dosanya. Dosanya apa?
Ya dusta, dia mengajarkan dusta. Kalau semua orang kaya, gereja-gereja yang penganut teologi kemakmuran harusnya bisa memperkaya semua orang. Nyatanya tidak. Banyak pendeta kaya, tetapi jemaatnya miskin-miskin saja. Padahal penganut teologi kemakmuran. Terus kalau jemaatnya miskin, sekian tahun masih miskin di situ, dia ya pindah, malu dia. Wah, saya berdosa nih. Gerejanya mengajarkan kemakmuran, kok saya tidak makmur-makmur ya. Saya kena kutuk berarti. Saya pindah gereja saja daripada disindir terus. Di satu sisi kita juga tidak bisa menganut teologi penderitaan. Ya kayak tadi. Kamu diberi bapakmu tiga 2.000. Terus kamu bepergian ngebis gitu. Ya bodoh gitu. Sudah bodoh tidak rohani. Satu, kamu menghina bapakmu sendiri. Terus angel-angel mahal-mahal dikasih motor tiga 2.000 malah ditolak. Itu penghinaan kepada orang tua. Bahwa ini orang butuh bapak. Nah, gitu. Terus yang kedua, itu tidak menunjukkan kerohanianmu. Jadi kalau orang penganut teologi penderitaan, dia pengen tampil sebagai orang yang menderita. Pengennya ya, pencitraannya. Tetapi cara praktek tidak bakal bisa. Kalau kamu punya uang 100.000 tiap hari gitu ya, jajannya 100.000, temanmu jajannya 10.000. Kalau temanmu dengan 10.000 itu jajan makan sekali, ya katakanlah 5.000, 7.000-an gitu ya. Soto kan ada ya misalnya ya. 10.000 di beberapa tempat sekarang masih bisa makan. Tapi kalau kamu punya uang 10.000, apakah kamu akan seperti temanmu yang hanya makan soto sekali? Tidak mungkin. Ke situ tidak mungkin. Mesti kamu akan mampir, oh gelato. Oh mampir jus harga 6.000. Temanmu nggak akan berani beli jus. Karena 10.000. Nggak makan dia. Kamu santai-santai saja. Beli sushi 15.000. Santai-santai saja. Karena 100.000 per hari. Mau kamu pakai tidak, tiap hari akan dikasih 100.000. Jadi walaupun dia punya penganut penderitaan, teologi penderitaan, secara praktek tidak mungkin. Saya belum nemu sebenarnya. Kalaupun nemu itu kamuflase saja. Karena hidup tetap butuh duit. Kalau ada pilihan lebih banyak duitnya, orang akan milih yang lebih banyak duitnya. Kalau ada orang bekerja gajinya dirasa kurang, ya pindah kerja. Udah rumus itu. Orang rohani omongannya sama, orang di luar sana ya begitu juga. Artinya sama saja. Kamu rohani tidak itu urusan duit sama saja. Kalau kamu merasa kerjamu kurang gajinya, ya kamu akan pindah. Bahkan saya dulu di lembaga Kristen, yayasan Kristen, ya sama. Alasan dari orang pindah apa? Gajinya kurang, guys. Artinya kerohanianmu itu tidak bisa mencukupi kekurangan duitnya. Makanya di El Sadik ini saya tidak punya keharusan hidup menderita. Jangan, kita tidak bisa menganut teologi penderitaan. Itu omong kosong, tidak ada yang bisa. Bahkan orang-orang reformasi ya, gereja-gereja reform sekarang yang keluar-keluar tentang teologi penderitaan dan membenci gereja kemakmuran, maksudnya karismatik. Mereka itu selalu suka gerejanya megah. Tidak mungkin gereja reform itu kecil-kecil di desa. Tidak mungkin, apalagi GRI ya, kan ada banyak mereknya. Mereka reban gereja harus ada desainnya bagus, akustiknya bagus. Berarti kan butuh arsitektur yang pintar. Bangunannya harus besar karena suaranya biar bagus. Kalau cuma kotak kayak rumah itu tidak bagus. Tidak mungkin mereka bikin gereja seperti itu. Jadi artinya mereka penganut teologi penderitaan. Keluar-keluarnya di mulut gitu. Tapi prakteknya itu tidak. Prakteknya mereka kalau KKR di hotel-hotel mewah. Mana ada mereka KKR di kampung-kampung terpencil yang kayak kemarin tim El Sadik di Kupang harus jalan masak sendiri. Air saja harus ngusung gitu. Harus pakai kayu bakar di hutan gitu. Mana ada mereka bermisi di kampung-kampung. Tidak ada. Hanya orang karismatik yang mau. Ini sisi gelap kebohongannya orang reform itu begitu.
Jadi hanya omongan saja, omongannya gede. Amanat Agung berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Tapi orang reform tidak. Kita undang KKR supaya mereka datang kepada kita. Padahal ayatnya, pergilah. Tapi diganti, datanglah kepadaku. Saya diam di sini saja. Kalau kamu nggak punya uang, saya kasih uang transport. Itu sisi gelap dari gereja-gereja pendeta-pendeta reformasi itu begitu. Nah sekarang ya, tentunya ini beda dengan gereja reformasi Belanda. Gereja Reform Belanda itu ngirim utusan dari Belanda ke seberang laut, ke Hindia Belanda, berani mati karena harus nyebrang laut dengan perjalanan lama, resikonya mati ya. Tetapi gereja reform sekarang nggak ada apa-apanya dari gereja reform Belanda. Secuil pun tidak ada. Hanya pinjam nama saja. Prakteknya ya nol besar. Gitu. Kenapa mereka nggak punya banyak jemaat? Ya karena mereka nggak pinter bermisi, omong kosong misinya. Mereka hanya merampasi jemaat-jemaat karismatik. Jadi kalau KKR ngundang gereja karismatik, dibayari gitu ya uang transport. Nanti dikatai, kamu tuh pendeta sesat semua. Kamu tuh harus jadi reform supaya nggak sesat. Tapi dia sendiri nggak cari jemaat, itu jemaat karismatik semua. Itu sisi gelap itu. Ini nggak tahu nih pendeta-pendeta reform kok sombong-sombongnya minta ampun itu begitu. Mereka punya dosa tapi nggak sadar dosanya. Mereka melanggar amanat agung. Pergilah. Bukan ngundang KKR, pergilah. Kamu tuh pergi. Selama ini saya belum pernah melihat gereja reform GRI di kampung. Tidak ada. Anak GBI, GSJA, GBT. Bahkan gereja-gereja kecil yang saya pun kadang aneh dengan sinodenya sinode kecil. Karismatik semua. Reform tidak ada. Nggak ada yang pakai nama reform. Kenapa? Itu sisi gelap. Ada banyak sekali kegelapan-kegelapan Kristen-Kristen yang nggak disadari. Bahkan seringkali orang bangga gitu dengan sisi gelapnya.